One, two, one. Hai, gimana hari-harinya? Apakah baik-baik saja? Gimana masalah sama doi? Udah kelar belum? Jika belum, selesaikan dulu ya. Karena di konten kali ini kita akan membahas film yang sangat menyentuh hati, yakni Peach. Film ini menceritakan tentang seorang pria tua yang berusaha bertahan hidup dari panasnya radiasi matahari yang menembus ozon bumi, di mana bumi yang semulanya indah sekarang dipenuhi dengan padang pasir yang sangat tandus dan panas. Makhluk yang hidup di bumi cuma segelintir saja, karena jika makhluk hidup yang terkena sinar matahari akan melepuh dan terbakar, dengan kata lain dunia sudah kiamat. Jika dipikir dunia sekarang, akan sama seperti di dunia di film ini, yang dimana dunia sekarang korupsi di mana-mana, polusi semakin tidak terjaga, asap motor semakin menggebul, pohon pisang sudah musnah di Binjai sama anak TikTok. Tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat bumi yang kita cintai ini mataharinya akan sepanas di film ini. Lanjut, pria ini pun berpikir cara untuk bertahan hidup dengan membuat robot. Pria ini berencana melakukan perjalanan ke suatu tempat yang tidak terlalu panas, dengan kata lain makhluk hidup bisa berdiri di bawah matahari tanpa terbakar. Oke, cukup spoilernya. Siapkan kopi, siapkan cemilan, siapkan pacar jika ada, karena kita akan masuk ke alur cerita film Peach. Film ini diawali dengan kita diperlihatkan bumi yang sudah hancur dan diselimuti oleh pasir, di mana hal tersebut dikarenakan oleh ledakan sinar matahari. Ledakan tersebut membuat lapisan ozon yang selama ini melindungi bumi hancur. Hal tersebut membuat panas matahari yang masuk ke bumi menjadi sangat panas, sepanas-panasnya, hingga siapa saja yang berdiri di bawah sinar matahari akan terbakar dan melepuh. Awalnya semua orang bisa bertahan hidup dengan menetap di rumahnya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kekurangan makanan dan minuman di bumi mulai menipis dan terjadi rebutan makanan demi bertahan di cuaca yang sangat panas tersebut. Namun ada seorang pria yang mampu bertahan hidup. Pria itu bernama Peach. Dengan menepati sebuah bekas pabrik, Peach bertahun-tahun bertahan hidup dengan makan makanan seadanya. Peach tinggal dengan seekor anjing bernama Goodyear yang dia temukan di saat Peach hendak mencari makanan di kota, dan satu robot bernama Dewey yang Peach buat sendiri. Setiap harinya Peach berkeliling kota hanya untuk mencari persediaan makanan dan bahan yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Kita pasti bertanya kenapa Peach berani keluar. Ya, karena dia memakai pakaian sejenis pakaian astronot yang dapat melindungi tubuhnya dari panas matahari tersebut. Lanjut, ketika Peach berkeliling di kota, dia melihat badai pasir yang bergerak menuju ke arahnya. Peach pun berputar balik ke rumahnya. Peach merasa akhir-akhir ini kesehatannya mulai menurun karena sinar radiasi ultraviolet semakin parah. Karena itu, Peach memutuskan untuk mencoba membuat robot baru yang dapat membantu melakukan beberapa pekerjaan berat, termasuk menjaga Goodyear.
Peach pun mengumpulkan data-data yang dia cari dari buku untuk dimasukkan ke software supaya robot yang Peach buat dapat berjalan dan bertindak seperti manusia pada umumnya. Setelah beberapa tahapan dilalui Peach untuk membuat robot tersebut, akhirnya Peach berhasil dengan data yang sudah Peach masukkan ke dalam otak robot dan mengajarkan robot tersebut beberapa hal. Dengan data yang sudah Peach masukkan ke dalam otak robot dan mengajarkan robot tersebut beberapa hal, bahwa robot tidak boleh menyakiti manusia, robot tidak boleh menyakiti anjing yaitu Goodyears. Peach juga mengajarkan robot tersebut berjalan dan berlari, hingga adaptasi dari robot tersebut sangat cepat bisa memahami apa yang Peach ajarkan dan beritahu. Singkat cerita, di saat Peach sedang memperbaiki listriknya yang mati, Peach melihat badai yang sangat besar. Setelah Peach mendeteksi dengan program si robot, badai tersebut akan berlangsung lama dan parah. Menyadari bahwa Peach tidak akan bertahan hidup dengan persediaan makanannya, dia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang dia pikirkan di sana dia bisa keluar tanpa terbakar oleh sinar matahari. Setelah mereka menyiapkan berbagai peralatan, mereka berempat pun berangkat menggunakan mobil besar agar mereka dapat bertahan dengan cuaca ekstrim. Sorry. Di dalam perjalanan, kita diperlihatkan bumi benar-benar tandus. Tidak ada makhluk hidup satupun yang terlihat seperti dunia milik Peach sendiri. Mereka pun sampai di sebuah kota dan memutuskan untuk beristirahat dan keluar untuk mencari persediaan makanan. Peach dan robot keluar sembari mengajarkan tentang apa saja yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup seperti mencari makanan. Oke, mau tahu seberapa panas di sana? Kita dapat lihat dari Peach yang masak popcorn di bawah sinar matahari dan langsung matang. Bayangkan kita memasak telur. Memasak air tanpa api cukup membuat manusia irit bukan? Tanpa harus membeli kompor gas. Lanjut, di saat beberapa lama mereka di luar dan tidak menyadari bahwa badai tersebut bergerak dengan cepat, sehingga mereka masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi jauh yang mereka bisa. Tapi kecepatan mobil tidak bisa melampaui kecepatan badai tersebut, sehingga Peach dan si robot turun untuk memasangkan paku agar mobil tersebut bisa diikat dengan tali dan tidak terbang terbawa badai. Namun, kecepatan putaran dari badai tornado tersebut membuat mobilnya terangkat dan tali yang mereka pasang putus. Syukurlah mobil tersebut tidak terbang dan dengan sisa satu tali yang belum putus. Tali yang dipasangkan oleh pukulan si robot sangat tertancap sangat kuat. Tanpa Peach sadari, si robot sangat kuat. Si robot mengangkat mobil tersebut dengan satu tangan ketika hendak memperbaiki roda mobil yang rusak akibat tornado. Peach pun terkejut dan memutuskan untuk memberi nama kepada si robot, dan si robot dinamakan Jeb. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di salah satu toko dan berhenti. Peach keluar dengan Goodyears tanpa menggunakan baju pelindungnya. Si Jeb disuruh untuk menjaga mobil tersebut hingga di saat Peach berada di dalam toko, Jeb pun menjalankan mobil menjauh dari toko.
Peach pun keluar melihat hal yang dilakukan Jeb. Peach pun sangat marah. Jeb diperlihatkan bahwa Peach pada dasarnya tidak bisa terkena langsung oleh sinar matahari tanpa menggunakan baju pelindungnya. Dengan Peach menjulurkan tangannya ke cahaya matahari, seketika tangannya melepuh. Dari situlah Jeb tahu dan minta maaf ke Peach. Menyadari keinginan Jeb, Peach pun mengajarkannya mengemudi. Easy now, easy. Easy. You oversteering. That's oversteering. Sorry. Easy now, keep it steady, just like this. Kondisi Peach semakin hari semakin parah. Jeb pun inisiatif untuk mencari obat di sebuah gedung rumah sakit. Di saat Jeb memasuki gedung tersebut bersama Dewey disuruh Jeb untuk menunggu di bawah. Sedangkan Jeb naik ke atas. Lantas Jeb menemukan obat-obat dan baju untuk dirinya. Ketika Dewey ditinggal, Jeb di bawah Dewey menemukan sesuatu dan hendak mengambilnya. Tiba-tiba Dewey terkena ranjau dan hancur. Di sisi lain, Peach mengetahui bahwa Jeb dan Dewey tidak ada di mobil dan masuk dalam perangkap. Peach pun berusaha menyusulnya. Sampai di dalam, Peach menemukan Dewey yang sudah rusak. Peach sangat sedih dan kecewa dengan Jeb. Setelah itu, mereka bergegas untuk masuk ke dalam mobil dan pergi menjauh dari tempat tersebut. Get the door. Di saat malam tiba, Peach menyadari bahwa ada orang yang mengikuti mereka. Awalnya, mobil besarnya tidak bisa masuk ke jembatan, tapi berkat usaha dari Jeb yang mendorong, mobil tersebut dapat masuk, dan akhirnya tidak ditemukan oleh orang misterius tersebut. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Dan ketika Jeb menyetir, tiba-tiba dia menabrak seekor kupu-kupu. Yang berarti tempat mereka berada sekarang adalah tempat di mana radiasi dari panasnya matahari tidak membuat makhluk hidup terbakar. Dengan kata lain, suhu normal. Peach pun mencoba keluar dengan tidak menggunakan baju pelindung. Dan hasilnya kulitnya tidak terbakar. Peach pun sangat senang. Mereka pun berjemur sambil berbincang hingga ketika Peach pun memuntahkan darah karena tubuhnya sudah lemah. Peach pun menyuruh Jeb dan Goodyears bermain bersama sembari dia beristirahat di dalam mobil. Ketika malam hari, Jeb mendengar Goodyears mengaung di dalam mobil, yang artinya Peach sudah meninggal. Jeb pun berusaha untuk membakar jasad Peach biar Peach tenang di alam sana. Sesuai informasi atau data yang telah dimasukkan Peach ke dalam sistem Jeb. Setelah kepergian Peach, Jeb pun tidak tahu harus bagaimana. Jeb memberi makan anjing tersebut. Perlahan-lahan mereka berdua menjadi teman dekat sehingga Jeb memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang Peach inginkan. Beberapa tahun kemudian terlihat beberapa tumbuhan mulai tumbuh hijau di tempat papan yang pernah ditulis oleh Jeb. Terlihat juga Jeb dan Goodyears yang sedang mengamati tulisan-tulisan yang tertempel. Dari situ, Jeb sadar bahwa masih ada manusia yang masih hidup di dunia yang berhasil selamat dari radiasi panas tersebut. Berharap Jeb bisa menceritakan tentang Peach. Ending ya sangat sedih bukan? Menurut saya film ini bagus, tapi sayang Peach mati. Coba saja dia hidup. Ya, apa boleh buat sih, itu skenario dari sutradara.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah perjuangan hidup itu harus tidak ada kata menyerah. Selagi bisa kita gapai, tetaplah berjuang. Seperti halnya Peach, berjuang hidup di tempat ekstrim dan tidak ada kata menyerah. Dan lihat hasilnya. Dia bisa menikmati udara segar tanpa radiasi matahari yang sangat panas. Walau ujung-ujungnya mati sih. Oke, sekian pembahasan alur cerita film Peach. Semoga kalian dapat terhibur. Jika ada salah kata dan dalam pembawaan, mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan like ya. Akhir kata dari saya, bye-bye.